Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sistem pemilu sehingga pemilu 2024 akan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka atau coblos calon anggota legislatif. Menurut MK, semua sistem pemilu berpotensi memicu praktik politik uang. MK memerintahkan kepada partai politik memerangi politik uang pada pemilu 2024. Kita akan langsung membahasnya dengan narasumber yang bergabung melalui sambungan virtual. Ada politisi PDI Perjuangan Rifki Nizami Karsayuda. Selamat sore Bang Rifki. Selamat sore Nana. Dan pengajar kepemiluan Fakultas Hukum UI, Titi Anggraini. Selamat sore Mbak Titi. Selamat sore Mbak Nana, selamat sore Bang Rifki, sehat-sehat semua. Kita masih menunggu bergabungnya Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Tapi sambil menunggunya Bang Doli bergabung, saya mau ke PDI Perjuangan dulu. Bang Rifki, partai Anda sebagai satu-satunya partai yang lebih memilih sistem proporsional tertutup ya. Bahkan para pemohon di MK itu adalah kader dari PDI Perjuangan. Tapi akhirnya seluruh permohonannya ditolak oleh 8 hakim MK. Bagaimana kemudian PDI Perjuangan merespon hasil putusan MK ini tentang sistem pemilu yang tetap terbuka? PDI Perjuangan adalah partai yang selalu tegak lurus secara konstitusi. Perjuangan konstitusional yang kami lakukan selama ini tidak pernah lepas dari nafas konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa keyakinan politik dan platform politik PDI Perjuangan terkait dengan sistem pemilu yang kami yakini terbaik untuk Indonesia adalah sistem proporsional tertutup, itu secara konsisten, secara istiqomah kami lakukan sejak pembahasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Kala itu tahun 2007. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu, di mana PDI Perjuangan secara konsisten terus mengusulkan sistem proporsional tertutup di dalam pembahasan 2 rancangan undang-undang tentang pemilu tersebut. Sehingga kemudian sikap PDI Perjuangan sama sekali tidak berubah terkait dengan keyakinannya, dan kami sudah uraikan sedemikian rupa apa yang menjadi landasan ideologis kami memilih sistem proporsional tertutup. Kendati demikian, karena kami adalah partai yang diajarkan untuk tegak lurus terhadap konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat inkrah, final and binding ini adalah sesuatu yang harus kami hormati, yang harus kita jaga marwahnya. Dan tentu saya kira PDI Perjuangan pada posisi yang akan menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang disampaikan putusannya hari ini. Dalam hal ini adalah putusan perkara nomor 114 garis miring PUU garis miring tahun 2022. Saya kira itu Nana. Oke, saya ingin ke Mbak Titi ya. Mbak Titi, ini dampak putusan MK terhadap sistem demokrasi kita apa ya? Ya, pertama tentu saja ini memberikan kepastian kepada semua pihak, terutama para caleg yang gelisah, yang banyak bertanya-tanya soal tidak semua caleg kita memahami konstruksi hukum pemilu dengan baik begitu ya. Ataupun kalau mereka paham, tidak begitu spesifik atau tidak begitu teknis. Yang kedua, ini juga memberikan kepastian kepada penyelenggara pemilu untuk bekerja sesuai dengan aturan main yang sudah dirancang di dalam undang-undang pemilu kita. Jadi dalam konteks demokrasi ini meneguhkan kepastian hukum. Dan harus diingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan sejumlah pekerjaan rumah, termasuk juga PR bagi partai politik, aparat penegak hukum, KPU, Bawaslu berkaitan dengan misalnya persoalan politik uang, mengatasi masalah-masalah teknis di dalam kepemiluan, termasuk juga misalnya pesan dari Mahkamah Konstitusi kepada pentingnya untuk melakukan kaderisasi dan pendidikan politik bagi para kader sehingga betul-betul kader itu mengalami praktik demokrasi di internal partai yang terbaik. Jadi saya kira ini putusan yang patut diapresiasi. Banyak sekali pesan-pesan perbaikan baik itu untuk undang-undang partai politik, undang-undang pemilu yang nanti menjadi pekerjaan rumah bagi legislator hasil pemilu 2024. Oke, ini adalah keputusan yang baik ya. Saya mau ke Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Sudah bergabung Bang Doli? Ya, kita udah menunggu hampir 15 menit nih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Bang Doli, saya langsung saja ya. Bagaimana kemudian Golkar menyambut putusan MK tentang sistem pemilu yang tetap terbuka ini?
Ya tentu kita bersyukur ya dan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang mendengarkan suara rakyat ya. Saya sering mengatakan bahwa selama ini apa yang dijuangkan oleh 8 partai politik yang ada di DPR dan kemudian ada 16 pihak terkait yang sama memperjuangkan agar sistem pemilu ini tetap ya seperti yang selama berlangsung 3 kali pemilu terakhir ini, itu kan mewakili rakyat gitu. Dan kemudian selama ini rakyat diberi kesempatan untuk memilih langsung, melihat, mendengar, mengetahui siapa saja yang mereka akan pilih menjadi wakil rakyatnya. Nah, tentu kemudian kami memberikan apresiasi yang tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi ya menjaga reputasinya ya, karena dan konsisten terhadap putusan sebelumnya. Karena pada tahun 2008 Mahkamah Konstitusi juga sebetulnya sudah pernah memutuskan materi yang sama, sehingga pada pemilu 2009, 2014, 2019 itu dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah, yang ketiga, ya Mahkamah Konstitusi ini ya membantu kita semua. Karena kalau misalnya putusannya ini tidak seperti yang diputuskan hari ini, katakanlah kembali tertutup, itu akan menimbulkan kerumitan-kerumitan baru dalam pemilu kita. Karena kita sudah memasuki bulan ke-13 ya, dari 20 bulan yang memang ditetapkan sebagai lamanya tahapan pemilu. Jadi dalam 7 bulan terakhir ini sekarang mudah-mudahan pertama kita sudah lega, kita sudah punya, kalau selama ini ada kekhawatiran, kemudian ada kegamangan atau kegalauan ya, terhadap kita mau akan pakai sistem mana, sekarang sudah bisa fix dan term gitu, bahwa kita menggunakan sistem pemilu yang lalu. Dan kemudian ya ini menjadi bentuk kepastian ya. Selama ini kan masyarakat jadi bingung kalau tiba-tiba nanti berubah. Hari ini bicara tentang perubahan aturan ini, besok perubahan apa lagi. Nah, dengan diputuskannya ini saya kira ini akan membuat semuanya pasti, dan semua pihak baik penyelenggara pemilu, partai politik, masyarakat dan rakyat Indonesia itu sudah bisa melanjutkan secara tenang apa yang mereka sudah lakukan dengan kebiasaan selama ini menghadapi pemilu. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Setelah ini kami akan bahas lebih dalam soal apakah ada tekanan politik terhadap MK untuk memutuskan sistem proporsional terbuka. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang putusan MK yang tetap menginginkan ataupun memutuskan bahwa sistem pemilu yang akan dipakai adalah sistem pemilu terbuka ya pada pemilu 2024. Saya lanjutkan. Saya mau ke Bang Doli lagi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Bang Doli, apakah ada lobby khusus yang dilancarkan Ketua Umum Partai Politik pendukung sistem pemilu terbuka kepada para hakim MK? Karena sebelumnya pada saat keputusan itu belum keluar kan ada gonjang-ganjing tuh yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Kemudian ada dalam tanda kutip tekanan lah dari 8 fraksi di DPR kepada hakim MK terkait dengan revisi undang-undang MK, kemudian soal anggaran di MK. Di sisi lain ada nggak lobby-lobby khusus dari para ketum parpol ini kepada hakim MK, Bang Doli? Ya, saya kira saya harus koreksi ya. Pertama, tidak ada tekanan. Apalagi kemudian ancaman. Saya berapa kali mengklarifikasi bahwa kita kan memperjuangkan agar tidak adanya perubahan sistem pemilu yang seperti sekarang ini kan untuk supaya tidak ada energi keluar yang baru dan berlebihan. Karena kita sudah mengeluarkan energi yang cukup besar mempersiapkannya sejauh ini sampai tahapan yang kesekian, sampai tahapan penyampaian bakal calon legislatif ke Sipol di KPU gitu ya, itu kan membutuhkan energi yang cukup besar. Kami tidak mau lagi mengeluarkan energi ketika sistemnya berubah, apa yang sudah dikerjakan selama ini menjadi terbuang gitu, menjadi sia-sia. Nah, sama juga dengan kalau kita memperhadap-hadapkan institusi antara MK sama DPR, itu kan juga membuang energi juga. Jadi kami tidak pernah sebetulnya melakukan tekanan atau ancaman. Kami cuma menyampaikan
aspirasi saja yang selama ini berkembang di masyarakat. Masyarakat sudah terbiasa dengan apa yang sudah dilakukan dan kemudian sekarang kita sudah memasuki tahapan pemilu yang kalau Oke. misalnya ada perubahan mendadak seperti ini, itu kan merumitkan. Jadi Nah, tidak itu ada saya kira lobby, tidak ada kebiasaan. tekanan terhadap hakim Kemudian, MK ya, Bang Doli ya? nggak ada, kalau tekanan nggak ada. Kalau membangun komunikasi ya tentu kita semua berupaya meyakinkan ya. Oke. Karena keputusannya itu ada di Mahkamah Konstitusi, ya saya kira ya pertama kan kita juga sesama yang meyakini bahwa sekarang tidak perlu ada perubahan Baik. sistem itu kan juga saling meyakinkan dan kemudian mengambil langkah-langkah ya, termasuk misalnya kami kan mengirimkan utusan kami yang 8 partai politik Baik. ini menjadi pihak terkait gitu. Oke, Nah, itu kan oke. salah satu langkah-langkah komunikasi yang memang dibenarkan secara Ya. hukum. Oke, saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, menurut Anda apakah hakim MK terpengaruh tekanan politik ataupun komunikasi-komunikasi politik yang dilakukan oleh ketum-ketum parpol pendukung sistem pemilu terbuka saat akhirnya memutuskan menolak permohonan sistem pemilu tertutup ini? Iya, Mbak Nana, pertama saya tidak terkejut dengan putusan Mahkamah Konstitusi karena kebetulan saya sejak awal sidang yang pertama selalu mengikuti persidangan, mencoba untuk memahami fakta-fakta persidangan, keterangan para ahli, lalu juga konstruksi konstitusi, original intent, termasuk juga perdebatan di masyarakat kita. Saya sudah sejak awal menebak bahwa putusan ini akan legal policy atau kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Karena memang menjadi aneh kalau MK memutus sebaliknya. Justru menurut saya kecurigaan itu bisa muncul kalau putusannya hanya memilih satu sistem pemilu tertentu saja. Harus diingat MK tidak menolak sistem pemilu tertutup. Oke. MK itu menyatakan pilihan itu bukan hanya satu, karena para pengubah Undang-Undang Dasar itu bersepakat bahwa sistem pemilu tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Karena itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Namun MK menyebutkan ini loh ada rambunya yang harus diikuti oleh Bang Doli dan kawan-kawan nanti setelah 2024 kalau ingin meninjau kembali sistem pemilu. Jadi dalam konteks ini ya, terlepas misalnya ada pernyataan-pernyataan di ruang publik dan lain sebagainya, tapi saya meyakini bahwa MK betul-betul dalam konteks putusan sistem pemilu ini cukup jernih dan betul-betul berusaha Tidak terpengaruh ya? bagaimana, ya betul, tidak terpengaruh dan berusaha menjaga agar jalur konstitusi dan demokrasi itu betul-betul terpelihara. Oke. Jadi putusan ini menurut saya apresiasi narasi, argumen dan juga alurnya, walaupun kalau mencari yang sempurna betul tentu tidak ada ya. Ya. Tetapi saya sendiri senang membaca putusan ini Oke. karena lagi-lagi dia memberi banyak pesan soal perbaikan partai politik, demokrasi, Baik. pemilu dan lain sebagainya kepada para pembuat undang-undang. Baik, saya mau ke PDI Perjuangan. Bang Rifki, meskipun MK menolak dan menolak seluruh permohonan ya yang diajukan oleh kader Anda, kader PDI Perjuangan terkait dengan sistem pemilu, apakah ke depannya nanti PDI Perjuangan akan memperjuangkan sistem pemilu tertutup pada pemilu berikutnya? Ini konsisten bahwa akan tetap diperjuangkan sistem pemilu tertutup ini oleh PDIP? Nana, sebelum putusan ini dibacakan hari ini kan berbagai macam spekulasi muncul ya. Salah satunya adalah bahwa instrumen kekuasaan itu akan digunakan untuk mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi yang hasilnya adalah proporsional tertutup atau mengabulkan permohonan para pemohon dalam perkara nomor 114 tahun 2022 ini. Saya ingin katakan bahwa putusan ini dalam konteks itu membuktikan bahwa PDI Perjuangan termasuk Presiden Joko Widodo yang merupakan kader dari PDI Perjuangan sama sekali tidak pernah berselera untuk merusak marwah konstitusi, termasuk kemudian menjaga independensi Mahkamah Konstitusi. Itu penting. Sehingga kemudian berbagai macam spekulasi yang berkembang termasuk pernyataan teman saya satu kampung Profesor Denny Indrayana itu terbantahkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi hari ini. Yang kedua, bagi PDI Perjuangan, sistem pemilu itu adalah cara untuk memperjuangkan platform politik dan ideologi politik. Tentu melalui satu mekanisme yang konstitusional. Apakah itu melakukan judicial review atau nanti pada saatnya ketika rancangan undang-undang pemilu yang baru dibahas di DPR bersama dengan pemerintah. Tentu
berbagai macam argumentasi yang kami utarakan selama ini akan terus kami perjuangkan sampai pada waktunya nanti dalam konteks membangun peradaban demokrasi Oke, kita jadi yang tetap lebih baik. konsisten ya sistem pemilu Dalam tertutup ya buat PD Perjuangan ya, Bang Rifki? sistem pemilu itu adalah bagian dari cara kita untuk memperteguh keyakinan ideologi dan platform politik kami. Oke, jadi itu tetap diperjuangkan oleh PD Perjuangan. Siapa tahu nanti di pemilu berikutnya masih ada celah untuk melakukan revisi, ada komunikasi, begitu ya, Bang Rifki ya? Ya kita lihat nantilah setelah Bang Doli dan kawan-kawan, dan kalau saya juga terpilih, kita akan bicara itu di periode berikutnya. Oke, Bang Doli, ini MK memerintahkan ya kepada partai untuk mengambil 3 langkah memerangi politik uang. Bagaimana kemudian partai politik terutama Golkar, nanti saya tanya juga ke PD Perjuangan, mewujudkan itu di pemilu 2024? Karena ini praktik politik uangnya mau sistem terbuka, tertutup, itu sama aja. Bang Ya, Doli? tentu saya kira ini harus menjadi komitmen kita semua ya. Salah satu yang memang kita dorong kemarin terjadinya revisi undang-undang itu adalah menghilangkan ya, atau minimalisir adanya praktek moral hazard pemilu, termasuk money politics, political transaksional dan seterusnya. Gitu. Nah, kita juga saya kira sudah sama-sama menyadari lah bahwa praktek-praktek yang seperti itu membuat pilihan masyarakat itu menjadi tidak objektif dan tidak rasional, sehingga pilihan itu menjadi pilihan yang jauh sesungguhnya dari representasi masyarakat, dan itu menjadi penyakit yang membawa kita pada kemunduran perkembangan dan kemajuan bangsa kita gitu. Nah, walaupun memang sekarang sistemnya ya relatif masih longgar lah ya, kita memang tidak punya aturan atau pasal-pasal yang spesifik untuk menghindari atau menghilangkan praktek-praktek itu ya. Tapi saya kira kita bisa mulailah membangun secara kultural gitu ya, walaupun kita secara struktural sistemnya belum sepenuhnya mendukung. Saya kira ini tergantung pada partai politik masing-masing. Dan Partai Golkar berkomitmen sejak dulu sebetulnya kita berupaya menghindari adanya praktek-praktek itu. Nah, jadi dan kemudian yang paling penting adalah menyampaikan pesan ini kepada masyarakat kita gitu ya, mendidik masyarakat kita untuk menjauhi praktek-praktek yang ya itu tugasnya itu. Partai politik. Langkah konkretnya apa? Saya mau tanya ke PDI Perjuangan, langkah konkretnya apa ini? Kan tadi MK sudah memberikan perintah 3 langkah itu, memberikan edukasi dan juga parpol harus punya komitmen. Nah, ini langkah konkretnya dari PDI Perjuangan apa, Bang Rifki? Apakah harus nanti semua calegnya menaikkan fakta integritas supaya tidak melakukan politik uang atau bagaimana? Dari hulu, Nana, mulai dari rekrutmen, pendidikan kader di PDI Perjuangan itu dilakukan dengan sangat sistematik. Dan saya kira di partai-partai politik lain juga demikian. Bahwa kita partai-partai politik, terutama partai politik peserta pemilu yang sudah existing ini sangat serius. Membenahi soal kaderisasi ya. Tidak semua nyaman dengan money politik, Nana. Itu kalau caleg mustadafin duafa kayak saya ini nggak terlalu senang juga dengan money politik gitu, karena money politik itu menegasikan berbagai macam karya-karya kita ke masyarakat. Yang kedua, tentu ada aturan main di internal partai yang bisa ditegakkan sebetulnya melalui misalnya Dewan Kehormatan Partai gitu, atau mahkamah partai ya, yang kemudian sebelum yang bersangkutan dilantik itu bahkan kemudian bisa dilakukan proses persidangan dalam tanda kutip di internal partai jika memang dibuktikan atau terbukti bahwa yang bersangkutan terpilih semata-mata karena praktek-praktek curang money politik, tentu termasuk di dalamnya. Langsung bisa Dan yang ketiga, gantikan ya. Yang ketiga bagi PDI Perjuangan, Nana, kami tentu berkepentingan untuk terus membangun substansi dan struktur hukum ya. Ya, tampaknya kita terkait hal ini tentu sangat panjang dan kami ingin terus memperkuat kelembagaan pengawasan pemilu kita, dalam hal ini misalnya Bawaslu dengan berbagai perangkat yang ada di dalamnya untuk kemudian memerangi berbagai macam kecurangan dalam pemilu kita. Terakhir, yang paling penting sebetulnya kultur hukum, karena kadangkala calegnya nggak mampu, nggak ada uangnya, nggak mau. Yang kita bicarakan soal visi, soal gagasan, tapi rakyatnya mintanya itu. Jadi masyarakat harus diedukasi karena sudah sebelum-sebelumnya oleh senior-senior Anda sering diberikan. Jadi sudah punya mindset masyarakat, makanya harus dipotong itu.
Dan cara-cara untuk seperti itu? memerangi kultur ini, Nana juga harus terlibat di dalamnya secara aktif agar kemudian kulturnya berubah. Baik. Jangan cuman dijadikan PR bagi kami, partai politik dan para caleg peserta pemilu. Oke, terakhir Mbak Titi singkat saja karena waktu kita sudah habis. Mbak Titi, ini akan sulit nggak? Anda pesimis nggak mengurangi praktik politik uang di pemilu 2024? Partai ini komitmennya bagaimana sih? Ya, saya kira kalau menghilangkan kayaknya nggak mungkin ya Mbak Oke, Nana ya. meminimalisasi Tetapi yang singkat harus nih Mbak. betul, yang harus diikhtiar itu kan adalah meminimalkan. Jadi Bang Doli dan juga Bang Rifki ini harus instrumen tuh sudah ada, cuman masalahnya tidak efektif. Oke. Apa sih kurangnya? Kita punya Bawaslu, aparat penegak hukum, punya PPATK, KPK dan lain sebagainya. Tapi koherensi kerja, kolaborasi dan sinergisitas itu, dan juga efektivitas di dalam penanganan itu yang banyak jadi masalah. Jangan bawa kasus pemilu dalam ranah partisan atau politik. Oke. Biarkan dia bekerja semata untuk keadilan. Nah, itu yang mesti kita kawal bersama ya. Selain tadi saya setuju bahwa gerakan untuk mengawal pemilu itu penting. Sistem pemilu itu hilir. Sistem pemilu itu bisa jadi jahat kalau tadi penyelenggara pemilunya curang, penegakan hukumnya tidak efektif, partai politiknya tidak jujur, tidak kompetitif. Dan yang berikutnya adalah pemilihnya tidak diedukasi dengan baik. Oleh karena itu dia harus dikawal beserta dengan elemen-elemen pemilu yang lainnya. Baik, kita tunggu nanti bagaimana komitmen dari partai politik ya setelah diberikan karpet merah untuk sistem pemilu terbuka oleh Mahkamah Konstitusi. Semoga apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengurangi praktik politik uang ini dijalankan sepenuh hati oleh partai politik dan juga caleg-caleg yang akan bertarung di pemilu 2024. Karena sekali lagi kalau itu tidak dijalankan ya mau ganti sistemnya berapa kali, praktik politik uang akan tetap marak di Republik ini. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, politisi PDI Perjuangan Rifki Nizami Karsayuda, dan juga pengajar kepemiluan FHUI Mbak Titi Anggraini. Sehat selalu Mbak Titi, Bang Doli dan juga Bang Rifki. Salam sehat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.